Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Puspitasari, kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produksi ujaran. Menurut Suherman, produksi ujaran ialah bagaimana manusia merencanakan pengungkapan bahasa secara lisan maupun tulisan. Dalam proses produksi ujaran, ada 3 bagian otak yang berperan penting, yaitu daerah Wernicke yang bertanggung jawab pada lexical meaning atau makna arti, daerah Broca bertanggung jawab pada grammatical planning atau perencanaan tata bahasanya, dan daerah motor supplementer yang bertanggung jawab untuk memonitoring atau mengawasi dan mengendalikan hasil ucapan. Cahyono menjelaskan tentang tahapan proses dalam otak manusia. Berdasarkan tugas ketiga daerah itu, alur penerimaan dan penghasilan balasan ujaran atau ucapan dapat disederhanakan sebagai berikut. Ujaran didengar dan dipahami melalui daerah Wernicke. Isyarat ujaran itu dipindahkan ke daerah Broca untuk mempersiapkan penghasilan balasan ujaran. Lalu, sebuah isyarat tanggapan ujaran dikirim ke daerah motor untuk menghasilkan ujaran secara fisik. Tentunya penyederhanaan itu mengabaikan penyebutan hubungan rumit sistem syaraf dalam memasok darah ke otak dan sifat keterkaitan fungsi-fungsi otak. Langkah-langkah umum memproduksi ujaran dapat dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, tingkat pesan atau message, di mana pesan yang akan disampaikan diproses. Yang kedua, tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih lalu diberi peran dan fungsi sintaktik. Yang ketiga, tingkat posisional, di mana konstituen dibentuk dan afiksasi dilakukan. Dan yang keempat, tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran diwujudkan. Pada tingkat pesan, pembicara mengumpulkan nosi-nosi dari makna yang ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pakai contoh. Tuti sedang menyuapi anaknya. Nosi-nosi yang ada pada benak pembicara adalah 1. Adanya seseorang. 2. Orang ini wanita. 3. Dia sudah menikah. 4. Dia punya anak. 5. Dia sedang melakukan suatu perbuatan. Dan yang keenam, perbuatan itu adalah memberi makan anaknya. Tingkat fungsional yang diproses ada 2. Pertama, memilih bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi gramatikal untuk masing-masing bentuk leksikal. Misalnya, dari sekian orang dan wanita yang dia kenal, wanita yang dimaksud adalah Tuti. Dan kata ini adalah nama perempuan. Perbuatan yang diwakili oleh kata dasar suap antara 2 argumen, Tuti dan anaknya. Tuti adalah pelaku perbuatan, sedangkan anaknya adalah resipiennya. Proses kedua pada tingkat fungsional adalah memberikan fungsi pada kata-kata yang telah dipilih. Proses di sini menyangkut hubungan sintaksis atau fungsi gramatikal. Tingkat pemrosesan posisional diurutkan bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan. Pengurutan ini berdasarkan pada kesatuan makna yang hierarki. Pada contoh, kata sedang bertaut dengan kata menyuapi, bukan dengan pada Tuti. Begitu juga nya bertaut dengan anak dan bukan pada Tuti atau menyuapi. Hasil pemrosesan posisional ini dikirim ke tingkat fonologi untuk diwujudkan dalam bentuk bunyi. Pada tahap ini, aturan fonotatif bahasa yang bersangkutan diterapkan. Teori mutakhir mengenai produksi ujaran mengatakan bahwa ujaran diproses melalui 3 tahap, yaitu konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi. Tahap pesan yang diajukan oleh Bock and Lefort merupakan salah satu contoh untuk tahap konseptualisasi, yakni di mana pembicara merencanakan struktur konseptual yang akan disampaikan. Tahap yang dinamakan grammatical encoding adalah tahap formulasi. Sedangkan tahap phonological encoding adalah tahap artikulasi. Dalam proses memproduksi ujaran, orang mulai dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan. Kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Ini mencakup perencanaan artikulasi dan bagaimana mengartikulasikannya, menurut Rahmawati.